Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan terkait analisis terkait jurnal yang berjudul Studi Pengaruh Ketidakseimbangan Beban pada Transformator Distribusi 20 kV Trial di Jakarta. Sebelum kami memaparkan materi kami akan kenalkan terlebih dahulu. Saya Rizky Pratama. Saya Dipandu Bika. Saya Siva Dimanastion. Saya Rizky Dimanastion. Saya Muhammad Nasisin. Dalam materi pertama yaitu Dipandu Bika. Kenapa melakukan penelitian terhadap masalah ini? Pada jurnal hasil dari penelitian Bernard, Sihotang, dan kawan-kawan, mereka melakukan penelitian mengenai ketidakseimbangan trafo distribusi 20 kV yang ada di Yogyakarta, yaitu untuk mendata beberapa trafo yang ada di provinsi tersebut serta mencari penyebab kenapa terjadinya ketidakseimbangan pada beberapa trafo di provinsi tersebut. Apa tujuan dari penelitian ini? Tujuan mereka melakukan penelitian ini adalah untuk mencari data dari beberapa trafo yang ada di provinsi Yogyakarta. Setelah itu, membandingkan ketidakseimbangan beban dari beberapa trafo yang ada di daerah Yogyakarta. Metode apa yang dilakukan pada penelitian tersebut? Dalam melakukan penelitian ini, langkah yang diambil adalah mencatat serta membandingkan data dari setiap trafo yang dianalisis. Setelah itu, menyusun hasil dari perhitungan yang dilakukan untuk mencari ketidakseimbangan dari trafo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kuantitatif, dengan mencatat atau mencari data di lapangan secara langsung dengan sebenar-benarnya. Dari data telah didapatkan, mereka menganalisis data yang telah didapatkan dengan berbagai rumus. Berikut rumus yang dipakai. Gaya gerak listrik sama dengan min kumparan primer dikali perubahan harga flux yang berubah-ubah dibagi perubahan waktu. Adapun besarnya gaya gerak listrik pada kumparan sekunder adalah gaya gerak listrik sama dengan min kumparan sekunder dikali perubahan harga flux yang berubah-ubah dibagi perubahan waktu. Hasil apa yang didapatkan pada analisis jurnal ini? Di samping adalah data trafo yang didapatkan dari lapangan beserta dayanya dan lain-lain yang sesuai dengan data yang ada. Adapun besarnya presentasi ketidakseimbangan pembebanan transformator distribusi di area penyulangan BLN 01. Sebelum dilakukan penimbangan terdapat pada tabel sebelah kiri. Bisa kita tabel sebelah kiri itu merupakan data teknis transformator yang didistribusi penyulang BLN 01 yang diperisi oleh Bernard dan kawan. Besarnya persentase ini disebabkan oleh pembangunan yang dilayani oleh suatu transformator distribusi adalah berbedanya pembebanan antar fasa yang dilayani. Perbedaan pembebanan antar fasa dapat menyebabkan bahwa besar ketidakseimbangan beban yang didapatkan menyebabkan persentase pembebanan pada transformator sangat besar. Setelah didapatkan data arus pembebanan, setelah dilakukan penimbangan, maka dapat dihitung besarnya persentase yang didapat setelah dilakukan penimbangan. Besarnya persentase pembebanan setelah dilakukan penimbangan adalah terlihat pada tabel sebelah. Baiklah, kesimpulan yang didapat pada analisis penelitian ini, setelah dilakukan pembahasan mengenai studi pengaruh ketidakseimbangan pada transformator distribusi 20 kV di area penyulang BNL 01, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut. 1. Dari tim alokasi yang dilakukan pada studi pengaruh ketidakseimbangan, didapatkan ketidakseimbangan terbesar yang terjadi pada area penyulangan BNL 01 terletak pada lokasi di Ngampilan, yaitu sebesar 81,66%. 2. Timbulnya ketidakseimbangan transformator distribusi pada di area penyulang BNL 01 dikarenakan beban yang dilayani oleh transformator distribusi pada setiap antara fase yang berbeda, yaitu rata-rata total sebesar 42,5 ampere. 3. Untuk melaksanakan penyimbangan peran transformator
yang mengalami ketidakseimbangan, maka dapat dilakukan dan mencari terlebih dahulu besar nilai rata-rata pembebanan yang dilayani oleh suatu transformator tersebut. 4. Setelah dilaksanakannya penyimbangan, maka perubahan nilai yang didapat pada transformator mengalami penurunan untuk beban pada fase yang besar dan kenaikan pada beban fase yang kecil. 5. Besar rata-rata perubahan yang didapat setelah dilaksanakan penyimbangan adalah sebesar 15% sampai 45%. Baiklah, sekian pemaparan materi terkait analisis jurnal yang kami buat. Apakah ada hal yang terkait analisis kami? Saudara Gede, silakan. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana ketidakseimbangan arus pada sekunder transformator dapat mempengaruhi sistem proteksi dan koordinasi proteksi secara keseluruhan? Aku tidak mau ngirim. Baiklah, selanjutnya. Udah bisa ngaku tadi kameranya. Udah kau udah jelas. Baik, selanjutnya Saudari Gansot. Kau harus nanti dulu. Ando. Pribadi. Grup. Baik, untuk pertanyaan terakhir, Saudara Nur Hidayat, boleh? Boleh. Slide yang ke seperti ini. Itu kan daya sebesar 150 atau 100 kV ampere. 150 ya? Itu daya total pada keseluruhan trafo 3 fase 1 atau pada satu fase aja? Ya segitu aja pertanyaannya. Pertanyaan untuk sementara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gary. Pertanyaan adalah bagaimana ketidakseimbangan arus pada sekunder transformator dapat mempengaruhi sistem proteksi dan koordinasi proteksi secara keseluruhan. Ketidakseimbangan arus pada sekunder transformator dapat mempengaruhi sistem proteksi dan koordinasi proteksi secara keseluruhan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah pengaruh pada arah proteksi diferensial. Sistem proteksi diferensial menggunakan perbandingan arus masukan dan keluaran untuk menentukan apakah ada gangguan pada saluran proteksi tersebut. Yang kedua, pengaruh pada arah proteksi berperalatan. Proteksi yang berperalatan bertujuan untuk melindungi peralatan dan saluran distribusi dari arus yang berlebihan. Yang ketiga adalah pengaruh pada koordinasi proteksi. Koordinasi proteksi memastikan bahwa peralatan proteksi diatur sedemikian rupa sehingga peralatan yang lebih dekat dengan gangguan akan melepaskan gangguan daripada peralatan yang lebih jauh. Yang keempat, gangguan pada sistem kendali dan monitoring. Arus yang tidak seimbang dapat mempengaruhi kinerja sistem kendala dan monitoring. Yang kelima, kerusakan pada transformator. Ketidakseimbangan arus pada sekunder transformator juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada gulungan primer, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kerusakan pada transformator. Dan untuk mengatasi masalah ini, penting untuk merancang sistem proteksi dan koordinasi proteksi dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan arus. Ini dapat melibatkan penggunaan nilai yang lebih canggih dan spesifik. Apakah saudara kiri puas? Ya, itu. Apa penyebab ketidakseimbangan pada jurnal dan bagaimana mengatasi ketidakseimbangan itu?
penyebab ketidakseimbang pada jurnal kami ini yaitu di mana pada pasal T mengalami pembebanan paling tinggi yang bernilai 77,4 dan untuk mengatasinya yaitu dengan cara pertama dilakukan terlebih dahulu analisa beberapa besarnya rata-rata transformasi tersebut. Analisa dimaksudkan supaya dapat menilai beberapa persentase pembebanan yang harus dilakukan penyeimbangan. Setelah didapatkan rata-rata pembebanan nilai ini, maka dengan melihat di mana fasa yang paling tinggi dan juga pembebanan yang paling rendah, penyeimbangan dilakukan dengan menambahkan pembebanan pada fasa yang mengalami pembebanan rendah. Sedangkan fasa yang mengalami pembebanan yang lebih tinggi dilakukan dengan menurunkan nilai pembebanan mendekati nilai patokan yaitu nilai rata-rata pembebanan transformator. Baik, sekian dari presentasi pemaparan materi terkait analisis jurnal dan 25. Jika ada penjelasan dan jawaban yang kurang pas untuk kami jawab, saya mohon maaf.